Karena Zionis Israel ini enggak termasuk manusia. Ini kayak sesuatu hewan yang gila, semakin bunuh-bunuh di warga Palestina. Iya, lebih jahat daripada hewan. Mereka tuh sangat tenang sekali, bahkan mereka menenangkan saya gitu. Kamu jangan khawatir katanya. Waktu itu kan terdengar tuh ledakan bom. Saya langsung panik, saya langsung takut gitu. Makan mereka bilang sendiri, tenang kamu. Ini udah biasa di Gaza seperti kamu ini. Dengar, karena sebelum kejadian musibah ini, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kenapa kita nggak anggap yang terjadi di Gaza ini musibah? 1 jam takut di dalam keadaan perang di antara orang hak dan batil. 1 jam itu aja lebih baik dari orang yang salat di depan rumah yang hitam. Rumah yang hitam apa? Al-Ka'bah. Ya, di depan Al-Ka'bah. Kapan? Di malam Lailatul Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada di podcast One Ummah Foundation, podcast Pulihkan Duka Negeri Palestina. Insya Allah hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Gaza, Palestina. Bang Mahmud atau apa manggilnya? Mahmud. Nah, oke. Mahmud, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya Harian dari One Ummah Humanity akan ngobrol, akan sharing bersama Mahmud tentang aktivitas Mahmud dan gimana sih kabar info terupdate sekarang yang ada di Gaza, Palestina. Oke, untuk itu silakan Mahmud untuk memperkenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Mahmud Adil Salim Al-Gul. Saya berasal dari Palestina, warga Gaza. Umur saya 21 tahun. Masya Allah, masih muda. Semuanya kaget ketika dengar 21 tahun. 21 tahun. Seumuran lah sama saya. Ya, benar begitu. Umur saya 21 tahun. Saya sekarang belajar di Indonesia, di kuliah Universitas Pendidikan Indonesia, bagian teknik sipil. Teknik sipil, Masya Allah. Nah, sebelumnya nih Mahmud, kalau di Gazanya tinggal di mana? Di Gaza saya dua tempat. Ada di Gaza Timur dan di Gaza bagian selatan. Bagian selatan yang agak dekat Gaza Utara. Selatan Utara gitu. Tepatnya di kota apa nih? Di tengah, Gaza tengah. Tepatnya di kota apa? Di kota yang pertama Syujaiyah, namanya Hai, bagian atau daerah Syujaiyah. Dan daerah Kamp Nusairat. Oh, di Gaza Tengah itu? Ya, di Gaza Tengah. Nah, kalau di Bandung sendiri, Mahmud tinggal di mana nih? Sekarang? Ya. Saya tinggal di Bandung. Di Cimbuluit namanya. Di Cimbuluit, ya, oke. Nah, untuk kuliahnya di mana nih? Dan ngambil jurusan apa? Saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, Universitas jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Alhamdulillah. Sekarang udah semester berapa nih? Saya mau masuk yang kelima. Masya Allah. Berarti udah berapa lama di Indonesia atau di Bandung? Hampir 2 tahun sekarang. Hampir 2 tahun. Nah, selain kuliah, aktivitas sehari-hari Mahmud apa nih aktivitasnya? Tugas. Mengerjakan tugas kuliah. Emang banyak banget tugasnya? Ya, karena di sana kampus saya juga cukup alhamdulillah bagus, tapi ya kebanyakan tugas. Yang tidak mau tugas jangan masuk kampus saya. Ya, jadi aktivitas ya kuliah, kelas, kadang-kadang masak. Kadang-kadangnya mengerjakan tugas besar. Kalau ada waktu ketemu teman. Berarti padat sekali ya aktivitas kuliahnya. Iya, kalau ada kuliah lumayan padat ya. Lumayan padat ya. Nah, oke, kenapa sih Mahmud memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan siapa yang mengajak Mahmud ke Indonesia? Enggak ke negara lain gitu. Saya cerita dari awal ya. Dari balik sebelum saya ke Indonesia. Sebelum saya ke Indonesia, saya udah diterima di Eropa, Belgium, di Belgium. Ya, tapi saya nggak jadi. Saya mau silaturahmi ke kakak yang di
Yang di Lombok. Di Kota Lombok. Oh, berarti kakak udah duluan ke ya, Indonesia? udah duluan sebelum 3 tahun. 3 tahun. Terus saya setelah terlami, ya saya tinggal di Indonesia. Wah, saya merasa nyaman ya sebenarnya, merasa nyaman. Bangsa di sini luar biasa, welcome banget gitu ya. Jadi ya, kenapa pergi jauh-jauh? Ini warga saya yang kedua di sini. Nyaman. Apa yang membuat nyamannya nih di Indonesia tuh? Ya, welcome apalagi warganya. Sama orang Palestina di sini. Oh, ya, kita terlalu senang atau terharu ya ketika komunikasi sama warga Indonesia, kita anggap saudara kita di sini. Merasa sudah dekat gitu, sudah dekat. Walaupun saya nggak kenal orang di sini banyak, tapi ketika saya baru kenal orangnya, ya saudara saya ini saudara banget dari sejak dulu kayak gitu. Iya. Nah, jadi sebelum kuliah nih Mahmud, apa yang dilakukan di Indonesia sebelum kuliah? Sebelum kuliah jalan-jalan lah. Oh, jalan-jalan bersama kakak. Saya udah di Lombok 4 bulan. Baru saya datang ke Bandung belajar bahasa Indonesia. Hampir saya mungkin 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan kayak jalan-jalan sambil belajar bahasa Indonesia. Sambil belajar. Susah nggak belajar bahasa Indonesia? Ya, tidak susah, tapi untuk orang yang rajin. Berapa lama belajar Indonesia, Mahmud? Saya belajar bahasa Indonesia selama 1 bulan. Alhamdulillah sudah mulai bicara sedikit setelah 1 bulan. Tapi nggak selancar ini pasti ya. Per hari, semakin hari maju udah belajar. Gitu. Nah, kata-kata apa yang pertama belajar bahasa Indonesia tuh? Hantu. Hantu, kenapa hantu? Karena ada bersamaan kata hantu, hutan, Tuhan. Ya, jadi pernah belajar kata ini. Hari selanjutnya saya pergi ke hutan. Ke hutan. Ya, jadi saya balik ke guru. Biasanya di guru di balai bahasa di sana luar biasa ya. Jadi ditanya kamu kemarin buat apa, atau ya apa yang laksanakan aktivitas kamu kemarin apa? Saya bilang saya pergi ke bukan ke ke hutan. Bukan, saya nggak pergi ke hutan. Saya bilang saya udah pergi ke Tuhan dan main di sana dan balik. Kok pergi ke Tuhan? Jadi lucu sedikit ya. Jadi ada bersamaan hantu, hutan, Tuhan. Ya, jadi ya hutan bukan Tuhan. Oh gitu. Kalau makanan Indonesia nih, apa yang benar-benar disukai? Ya, benar-benar disukai ya. Ada rendang. Oh, rendang ya, itu nasi paling padang, suka. ya. Nasi padang. Ayam geprek. Ayam geprek. Apalagi ya? Banyak ya sih, banyak. Tapi kalau nggak sering sih kalau makanan gitu. Biasanya masak sendiri. Makanan Indonesia juga kadang-kadang. Makanan Indonesia bisa, berarti udah bisa masak. Bisa lah, bisa. Nasi goreng. Tapi kalau di luar nasi goreng banyak minyaknya, nggak sehat. Tapi kalau masak sendiri bisa dikurangi minyaknya. Kurangi bawang putihnya. Saya nggak suka bawang putih. Nah, berarti mulai masuk kuliah tuh tahun berapa nih? Saya masuk tahun 2022. Tahun 2022. Nah, kenapa memilihnya teknik sipil? Karena nggak ada jurusan lain. Masa? Kan banyak. Ya, kalau kalau saya mau masuk manajemen atau bisnis, sebenarnya bisa sendiri gitu, kan? Bisa sendiri. Bisa belajar sendiri. Ya, mau masuk fotografer, bisa sendiri. Atau masuk course, bisa sendiri. Nggak usah hilang 4 tahun untuk belajar jurusan ini. Tapi bukan artinya saya rendahin jurusan-jurusan lain. Ya, pasti mengalami lebih banyak kalau 4 tahun daripada course. Ya, jadi kalau saya mau belajar seperti informatika gitu, bisa ambil course online. Tapi 4 tahun lebih baik, tapi bisa mengalami gitu ya kalau masuk course. Tapi teknik sipil nggak mungkin masuk course teknik sipil. Bisa jadi bagus teknik sipil ini jadi orang engineer, enggak. Kalau saya mau masuk seni teater di sini juga saya bisa seni teater sendiri, bisa belajar sendiri, atau saya bisa dulu bisa sendiri, semuanya bisa sendiri. Tapi engineering harus orang mendalami banget, nggak bisa harus belajar gitu. Ya, nggak bisa kulit ini aja. Harus mendalami. Nggak bisa otodidak sendiri ya. Oke. Nah, berarti posisinya sekarang Mahmud nih sebagai mahasiswa kan, sebagai mahasiswa. Nah,
Sekarang tuh banyak banget kan aksi-aksi yang dilakukan, baik itu mahasiswa ataupun warga-warga di berbagai belahan negara tentang pemboikotan pemboikotan produk-produk yang emang terafiliasi Zionis itu. Nah, gimana pendapat Mahmud sebagai mahasiswa tentang aksi tersebut? Ya, mendapat saya ini sesuatu yang luar biasa yang harus dilakukan di negara Muslim dan negara non-Muslim. Karena apa namanya, Palestina atau Gaza itu bukan hanya untuk orang Muslim, apalagi bukan hanya untuk orang Muslim, tetapi untuk orang yang non-Muslim juga. Yeah. Karena ini keadaan di sana kemanusiaan banget dan keagamaan banget. Yeah. Ya, jadi orang agama bisa bantu dengan agamanya. Kalau orang manusia ya, kalau sebenarnya dia manusia nggak hewan, bisa bantu dengan manusianya, dengan aksi, dengan boykot. Karena Zionis Israel ini nggak termasuk manusia. Ini kayak sesuatu hewan yang gila, semakin bunuh-bunuh di warga Palestina. Iya, lebih jahat daripada hewan gitu ya. Ya, hewan Allah kasih mungkin dia rahmat daripada orang Israel. Iya, benar. Oke, nah Mahmud sendiri pernah nggak mengikuti aksi aksi-aksi yang pernah dilaksanakan di Indonesia? Sebenarnya mahasiswa di sini nggak boleh ikut aksi ya. Yeah. Tapi saya pernah coba ikut aksi ya. Tapi tutup. Pakai itu gimana kayak Abu Ubaidah ya. Yeah. Saya pakai, oke, udah pergi. Nggak kelihatan orang Indonesia daripada orang Palestina. Ya, nggak tahu itu siapa. Tapi gimana nih euforianya berada ikut aksi atau di dalam aksi? Ya, pasti kalau kita ikut aksi lebih semangat, lebih ingat saudara kita di sana, lebih ingat kejahatan usaha-usaha orang atau Zionis Israel, gimana bantu mereka meskipun warga atau anak-anak kecil di Gaza masih dibunuh. Iya, benar ya. Jadi lebih semangat dan lebih bebas untuk menyuarakan gitu, ini untuk suara saya bisa sampai. Amerika mau, Israel mau, siapapun mau, suara saya akan sampai walaupun dari rumah saya, dari kamar saya, dari jalan saya, dari daerah saya, dari kota saya, dari negara saya, harus suara saya terdengar ya. Aku bukan angka, aku bukan sia-sia. Aku manusia, punya hak untuk keluarkan pikiran saya pribadi, pendapat saya sendiri, daripada yang seperti kita lihat orang Eropa dulu, mereka bicara kemanusiaan, pemerintah mereka. Kita nggak khusus warga Eropa ya, tapi pemerintah mereka bicara tentang kemanusiaan, tentang hak orang kecil, hak perempuan. Tapi ini semuanya sekarang di mana hilang? Ya kita di mana semuanya hilang. Udah hilang ketika warga Gaza dibunuh sekarang, udah nggak ada yang bahas hak anak kecil sekarang. Tidak ada aksinya. Tidak ada yang bahas hak perempuan. Udah semuanya selesai. Kenapa? Karena ada sesuatu dilakukan untuk orang Muslim. Dan itu juga sesuatu yang dilarang hal atau merasa kemanusiaan. Tapi ya kita harus dibiarkan dan sama Tuhan, tapi harus kita nggak diam, harus kita keluarkan pendapat kita, apa yang kita merasa, bergerak. Jangan tinggalin warga sendiri. Benar. Oke, nah sebelum perang nih, kan Mahmud tinggal di Gaza nih. Nah, apa kegiatan Mahmud atau Mahmud di Gaza itu ngapain aja nih sebelum perang gitu? Oh, kegiatan ya. Dan kondisi sebelum perangnya gitu. Kondisinya sebelum perang demi Allah luar biasa. Ya, jadi kenapa keluar dari Gaza Mahmud? Karena keadaan di sana luar biasa sebelum perang. Ya, aku keluar Gaza bukan yang pertama, bukan untuk kerja, bukan untuk main-main, bukan untuk apapun. Hanya saya datang di sini untuk menuntut ilmu. Walaupun saya bilang ceritanya tadi mau ke Eropa, belajar ke Eropa, tetapi saya tujuannya menuntut ilmu dan insya Allah balik ke Gaza. Ini tujuan saya. Tapi keadaan sebelum perang di sana aman 100%. Ya, jadi
Saya sendiri pas saya di Gaza kadang-kadang kalau saya mau keluar jam 2 malam, emang kamu mau keluar di mana Mahmud 2 malam? Ada klub yang di sana? Nggak ada klub, nggak ada party. Ya kadang-kadang saya bosan, bisa pakai headset, bisa jalan kaki, jalan aman, yang indah, indah banget, aman. Tenang gitu. Nggak mungkin ada yang orang keluar mafia di mana barang kamu gitu, enggak. Atau orang Israel masuk Gaza, ini paling kita tidak mungkin pikirkan dulu orang Israel bisa masuk Gaza. Tapi ini udah terjadi. Tapi terjadi dihitung atau di atas apa? Ke atas manusiaan. Anak yang kecil yang mati, perempuan yang muda mati, orang tua yang muda mati. Ya jadi di Gaza keadaannya luar biasa dulu, indah, makanan bagus, tempat wisata yang luar biasa, juga orang di sana yang masya Allah luar biasa. Aktivitas saya di sana juga ya dulu kuliah, bukan kuliah, sekolah. Sambil saya juga kemarin ada main sosial media, tapi tahun 2021 dihack semuanya. Saya juga mulai lagi di Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah sampai bagian sedikit ya. Berarti kondisinya sangat berubah drastis sekali antara sebelum perang dan sesudah perang itu. Sekarang warga Gaza mereka enggak tahu dirinya akan hidup setelah 5 menit depan atau enggak. Benar. Atau ketika mereka tidur, apakah saya nanti aku bangun lagi atau enggak gitu. Oke, nah itu kan kondisi secara yang dilihat oleh mata kita nih. Kondisi Gaza sebelum perang dan setelah perang tuh. Sebelum perang sangat indah, tenang, aman, nyaman gitu. Dan setelah perang ya Allah sangat mengkhawatirkan sekali ya gitu. Bahkan tempat tinggal pun mereka nggak tahu harus kemana, disuruh ke sana ke sini, disuruh ngungsi ke sana lagi. Nah, kalau kondisi psikis warga Gaza sendiri seperti apa sih? Kemarin kan saya ya alhamdulillah Allah izinkan untuk ke sana nih waktu bulan Ramadan. Kondisi psikis warga Gaza sendiri seperti apa gitu? Kalau demi Allah kalau saya mau jelaskan kondisi warga Gaza dari sini, dari jam segini sampai malam nggak akan selesai. Dan tidak akan sampaikan rasa untuk orang Indonesia di sini atau orang siapapun untuk mereka berasa apa di sana. Ya kita bisa singkat, mereka rasa keadaan yang sangat sulit, sangat susah, yang keadaan yang tidak ada manusia yang terima manusia yang lain gitu hidup kayak keadaan yang buruk banget. Semakin hari maju keadaannya semakin parah, semakin tajam dari hari yang pertama. Hari berikutnya pasti lebih tajam dari hari yang sebelumnya. Ya jadi semakin ada orang meninggal, semakin orang warga hilangan anak mereka, hilangan istri mereka, suami mereka. Jadi keadaan di sana luar biasa, tajam banget. Saya nggak bisa bayangkan atau jelaskan dengan kata-kata. Ya, tapi Masya Allah ada beberapa juga gitu warga Gaza waktu saya menjadi relawan di sana gitu. Mereka tuh sangat tenang sekali, bahkan mereka menenangkan saya gitu. Kamu jangan khawatir katanya. Waktu itu kan terdengar tuh ledakan bom. Saya langsung panik, langsung takut gitu. Makan mereka bilang sendiri, tenang. Ini udah biasa di Gaza kalau seperti kamu ini. Dengar... Mereka tuh sangat tenang sekali, bahkan mereka menenangkan saya gitu. Kamu jangan khawatir katanya. Waktu itu kan terdengar tuh ledakan bom. Saya langsung panik, langsung takut gitu. Makan mereka bilang sendiri, tenang. Ini udah biasa di Gaza seperti ini. Kalau kamu dengar suara bomnya, itu masih jauh. Takutnya makin lama makin dekat. Kalau bahayanya nggak dengar suara bomnya. Karena kalau bom datang ke kita, nggak akan dengar suaranya. Oh gitu? Ya kalau masih dengar suara bom, alhamdulillah. Oh berarti jauh. Oh gitu. Ya yang bikin mereka tenang di sana. Ya juga saya kadang-kadang awal perang saya telepon ke keluarga saya, keluarga saya tenang gitu. Mereka yang bilang kasihan kamu bisa kena, kita yang tenang, kamu nggak tenang. Kamu di sana khawatir. Kita khawatir ke kamu di sana. Kita di sini hidup, dapat pahala, semuanya tenang. Kenapa ini juga
Bukan tenang itu datang ke orang siapapun juga. Harus dapat mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk tepat kemuliaan, tenang dan sabar. Juga sabar ini bukan sesuatu yang mudah. Oke, sabar Bang. Bukan siapapun tidak semudah bisa sabar. itu ya. Tapi harusnya sebelum perang, kita balik sebelum perang, aktivitas warga Gaza apa? Gimana hidup mereka? Apakah mereka party terus, minum terus, terus? Enggak. Pasti mereka dekat Allah Subhanahu wa taala. Dekat Al-Quran, hidup sama Al-Quran Al-Karim, hidup sama sunnah Nabi Muhammad. Jadi ketika ada kejadian atau musibah, tapi bukan menurut saya sendiri, ini enggak musibah, tapi nanti aku jelaskan kenapa tidak musibah. Kejadian musibah kita di Indonesia, aku bicara dengan cara umum. Kalau kejadian musibah, meninggal anak, meninggal suami, meninggal istri, sakit, kita harus pasti sabar. Bukan karena kita kuat, karena Allah turunkan tahan dan sabaran ke kita. Karena sebelum kejadian musibah ini, kita bersama Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kenapa kita enggak anggap yang terjadi di Gaza ini musibah? Ya, ini sesuatu parah yang harus diselesaikan dengan segera. Perang ini tajam banget, harus selesai dengan segera. Tapi enggak musibah dari Allah. Yang pertama ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti dapat pahala. Oke. Yang kedua ini jihad. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sekarang umat Islam yang punya jihad atau berjuang jujur dan bersih seperti orang Palestina? Tidak ada negara pun Muslim berjuang bersihnya seperti orang Palestina. Sudah jelas orang kafir sama orang Muslim, orang punya hak di tanah sama orang tidak punya hak di tanah. Ini sudah jelas. Ya, pahala orang mujahid apa? Atau kalau enggak pahala orang mujahid, pahala yang tahan di perang apa? Walau 1 jam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mau bicara bahasa Arabnya dulu. Wala mawdi' sa'atin min al-harb khairun min salat lailatul qadr fi lailat 27 amama al-bayt al-aswad fi qiyamiha wa du'aiha wa jami' ibadatiha. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 jam takut di dalam keadaan perang di antara orang hak dan batil. 1 jam itu aja lebih baik dari orang yang salat di depan rumah yang hitam. Rumah yang hitam apa? Al-Ka'bah. Ya, di depan Al-Ka'bah. Kapan? Di malam Lailatul Qadr. Oke? Dengan sayamiha, dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan doanya, dengan segala macamnya. Ya, kita anggap ketika kita salat di depan Al-Ka'bah, berapa pahalanya? Satu salat berapa? 100.000. Apalagi di Lailatul Qadr berapa tahun? 83 tahun, 1000 tahun. Lebih baik dari 1000 tahun. Tapi ini 1000 tahun yang mudah Allah kasih kita tahunnya. Tapi Allah kasih lebih baik, pasti lebih baik dari 1000 tahun. 1000 tahun berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Ya, kali 100.000 dengan 83 tahun. Ini yang paling rendah. Hitungnya berapa? Insyaallah. Ibadah, salat, nggak bisa hitung. Tapi ini 1 jam. 1 jam saja. Takut di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang keadaan atau pahala saudara kita di Gaza? Udah 1 tahun. Bukan 1 jam, bukan 1 hari, bukan 1 bulan. Betul. Sudah 1 tahun. Jadi pahala mereka luar biasa. Walaupun pahala mereka luar biasa, enggak boleh kita tinggalin mereka sendirian, karena ini saudara kita yang muslim. Betul. Atau kalau enggak muslim, ini manusia. Kemanusiaan. Kita seperti mereka. Mereka harus punya hak seperti kita di sini. Juga kalau kita enggak bergerak atau apapun, mereka enggak akan berubah keadaan mereka. Meskipun Allah kasih mereka kesabaran, meskipun Allah kasih mereka pahala yang besar, lebih besar. Tetapi kita bergerak sama mereka karena diri kita sendiri. Yang pertama, karena kalau kita muslim takut dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditanya, apa yang saya lakukan untuk saudara kita muslim kita di sana. Kalau enggak muslim,
kemanusiaan saya, Iya. di mana rasa saya ketika Sebagai saya manusia. diterima ada manusia, bagian saya dari jenis saya Iya. sendiri dibantai, dan gimana saya bisa tidur, dan saya Gimana bisa tenang. ikuti orang yang bunuh mereka. Walaupun kalau kita nggak mau ikut aksi atau apapun, yang pertama ikuti di hati kita. Ini untuk orang non muslim, nggak ikuti sama orang yang bunuh mereka. Yang penting oke, aku support Palestina di dalam hati aja. Jangan boikot, jangan apa, karena kamu bukan muslim. Tapi muslim wajib boikot. Bukan karena siapa-siapa, karena dirinya dulu dan saudaranya di sana, dan hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Ya. Ya, Masya Allah. Oke, seperti itu ya, luar biasa. Berarti pengorbanan warga-warga di sana benar-benar menjadi pahala yang Allah lipatkan berkali-kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat di sana. Oke, nah sekarang kan banyak banget nih lembaga dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang mengirimkan bantuan ke sana. Nah, gimana nih penerimaan dari warga Gaza di sana atas bantuan yang dikirimkan oleh warga Indonesia? Ya, jadi kita bicara tentang bantuan apakah masuk atau enggak. Sekarang dengan waktu ini tidak mungkin bantuan dengan cara lembaga atau dengan cara negara masuk jalur Gaza melalui darat. Harus melalui udara atau melalui transfer ke orang di sana. Mereka beli barangnya. Apakah masuk barang di sana? Masih masuk dengan orang-orang bisnis di sana. Mereka bisa beli barang, tapi dengan harga yang mahal banget, sangat mahal. Sekarang Gaza mungkin sekarang termasuk kota atau negara yang paling mahal di dunia. Lebih mahal dari Amerika, lebih mahal dari Taiwan, semuanya. Sekarang dulu kita beli sesuatu yang rendah banget, seperti ketika dulu beli sayuran di Gaza ya. Nggak mungkin beli kita berkilo, pasti ber3 kilo, ber4, ber5, kadang-kadang demi Allah ber20 kilo untuk satu keluarga. Tapi sekarang gimana? Beri bersatu. Ya, jadi ini berat banget. Sangat jadi mahal banget ya. Sekarang pas saya di Indonesia, ibu saya telepon, Mahmud di mana? Saya di pasar, ibu. Saya udah beli 4 bawang bombay gitu, 4 kentang. Kok 4? Beli lebih. Saya bilang, cukup ibu, ini mahal sedikit di sini. Tapi sekarang lebih mahal di sana daripada di sini. Ya, gimana bayangkan di Gaza Utara 1 kilo atau 1 bawang bombay, saya nggak tahu yakinnya. Tapi dua-duanya mahal. 1 kilo bawang bombay atau 1 bawang bombay harganya 100.000. Bukan 100 dolar. 100 dolar. Berapa juta? 1.500.000 dolar. 600. 1 kilo atau 1 bumbu. Saya belum lihat. Kita anggap 1 kilo. Mereka dapat uang dari mana mau beli? Betul. Ya, jadi harus kita jujur sama orang Gaza. Enggak harus kita buat orang yang yang tanggung jawab donasi begitu. Harus kita jujur sama orang Gaza. Walaupun kita nggak berdiri sama mereka, tapi nggak curi mereka begitu. Jadi warga Gaza sangat sangat menerima dan sangat senang banget gitu adanya bantuan dari luar negeri, Indonesia, dari saudara mereka, gitu, orang Indonesia, orang Malaysia, orang diterima Arab, banget sangat gitu. diterima dengan senang hati. Meskipun waktu saya ke sana, warga Gaza tuh justru mereka menjamu saya lebih dari itu gitu. Mereka memberikan segala apapun yang mereka miliki untuk menjamu kita. Warga Gaza yang harus kita tahu, orang Gaza bukan orang miskin, saudara-saudara saya. Kita berkali-kali, orang Gaza bukan orang miskin, tetapi dimiskinkan. Ya, jadi warga Gaza sekarang lagi di dalam 1 tahun berperang. Yang punya rumah udah hancur hartanya, yang punya uang pasti sudah habis. 1 tahun dengan harga yang mahal ini, kalau dia punya beberapa juta dolar pasti habis untuk keluarganya. Jadi harus kita berdiri sama saudara kita di Palestina, bukan sedekah tetapi hadiah buat mereka atas kesabaran ini, atas menjaga agama Allah di sana.
ya. Jadi harus kita mengerti warga Gaza bukan warga miskin, warga Gaza murah hati banget Iya, betul. dan warga yang harga diri. Iya. Ya, jadi saya lihat banyak warga, tapi mungkin warga Gaza berlebihan, harga diri mereka berlebihan. Ya, begitu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya. Nah, karena sekarang dengan kondisi perang nih seperti ini, tentunya banyak ya seperti yang tadi Mahmud katakan, rumah tinggal mereka sampai hancur. Ya. Nah, apakah sekarang masih ada yang tinggal di rumah atau semuanya tinggal di pengungsian nih? Ya, masih ada yang tinggal di rumah, tapi nggak banyak. Juga banyak ya juga di tempat pengungsian tenda-tenda gitu di laut, di tengah kota gitu. Tapi ada ya, apakah ada yang masih tinggal di rumah? Ya, masih ada. Karena bukan semua Gaza rata-rata sekarang. Ada beberapa rumah pasti ada yang isinya. Ya, kemarin saya lihat berita, sekarang orang pengungsi tinggal di penjara di sana. Kan ada Di penjara? Ya, penjara dulu untuk yang salah di Gaza. Kan ada polisi, ada penjara itu. gitu kan. Tapi mereka sekarang gunakan penjara Untuk tempat tinggal. buat tempat tinggal, tapi bukan ditutupin mereka gitu. Iya, bukan dikunci. Bukan dikunci. Tapi mereka gunakan Untuk tempat tinggal. tempat tinggal sampai sini atau di rumah sakit. Masih rumah sakit, masuk iya, rumah sakit, gimana orang mengungsi di sana? Iya, sampai di Ini, lorong-lorong kenapa rumah sakit. mereka pergi ke rumah sakit atas kemanusiaan? Rumah sakit nggak mungkin dibom. Dibom, diserang, nggak mungkin diserang. Ya, tapi Israel tetap serang. Tetap diserang, tetap dihancurkan. Tetap bahkan. dihancurkan. Iya. Nggak ada juga di masjid. Ini salah satu tempat ibadah. Iya. benar. Kemarin 100 orang meninggal satu kali sampai mereka sholat subuh. Iya, mereka sampai nggak bisa kenal. Jadi ada anak, Hancur. ya ada orang, ya badan mereka hancur. Iya. Ya, nggak ada badan oke. Yang utuh. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa orang datang, saya mau kuburan anak saya, mau. Iya. Berapa umur anak kamu? 50, seperti aku umurnya 17. Kita kirakan orang anak 17 berapa kilo? Berapa mungkin 40 kilo? 40 Dia bilang, coba kumpul 40 Ya kilo di Allah. dalam bentuk plastik dan pergi. Itu yang terpotong-potong itu. Ya, dikirakan Ya aja. Allah. Atau orang yang dewasa 70 kilo atau 60 kilo, oke. Masukin setiap 60 kilo, masukin di satu dan kuburkan. Sampai sini, di mana manusia? Di mana Islam? benar. Udah, semuanya hilang. Oke, seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, terus kan tadi kata Mahmud bilang di sana tuh harga-harga sangat mahal sekali. Ya, Nah, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya tuh dengan harga yang sangat mahal di sana? dari bantuan orang baik. Gitu. Dia dari bantuan orang baik dari Indonesia, Malaysia, Arab juga. Jadi kita dengar banyak, saya dengar orang Indonesia, Bang, kenapa orang Arab nggak bantu Palestina? Ya, bilang nggak bantu. Tapi kita berharap kepada orang Arab yang sama Arab, bantuan dengan cara militer, bukan bantu makanan dan minuman. Yang dekat-dekat kita, jangan bantu dengan minuman dan makanan dan minuman. Kamu dekat saya, bisa bantu saya dengan cara militer. Perhatian perang ini. Iya, betul. Ya. Tapi mereka bantu dengan cara makanan, pakaian. Ya, alhamdulillah ya, Iya. kita nggak salahin orang Arab. Iya. Ya, kita salahin pemerintah mereka. Iya. Nanti aku nggak bisa masuk semua pemerintah. Maaf Pak, maaf untuk pemerintah semua Arab ya. Iya. Tapi ini yang terjadi atau ini yang intinya. Iya, iya benar. Ya, Arab tetap bantu Palestina, tapi Iya. dengan cara makanan, minuman Tetap masuk alhamdulillah, ya, tetap bantu ya. Itu oke. Nah, terus kan di sana tuh warga Gaza tuh sangat dekat sekali gitu dengan Al-Quran dan banyak anak kecil jadi penghafal Al-Quran. Nah, Ya. apa yang memotivasi mereka untuk terus berinteraksi dan menghafal Al-Quran? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ucapkan manusia dan jin pun juga untuk main ataupun hanya untuk beribadah. Ini salah satu ayatnya. Yang bikin juga motivasi orang tuanya. Orang tuanya luar biasa di sana. Jadi pikir anaknya suka belajar Al-Quran, bukan dengan paksa. Kalau dengan paksa bisa keluar udah selesai, nggak mau belajar. Tapi dia suka.
dan kasih tahu anaknya kita hidup di dunia ini kenapa dan tujuannya apa dan akhir kita di mana. Ya, kita dari mulai hari ini setelah 100 tahun di manusia semua yang di tanah ini tidak ada satupun, semuanya akan meninggal. Berapa miliar sekarang? 8 miliar orang. Setelah 100 tahun dari hari ini tidak ada yang hidup di semua tanah ini. Udah diganti dengan bangsa lain, dengan orang lain, dengan manusia lain, bergenerasi lagi. Jadi harus kita mengerti ini hidup sementara. Hidup yang lama di mana? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak dikati atau coba dikati Allah Subhanahu wa taala? Bukan artinya kita enggak berdosa, ya, kita semuanya berdosa, semuanya manusia. Tapi kita berusaha dan mencoba maksimal kita dikati Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang pertama ridha untuk kita dan terima dan kabul amal kita. Bukan artinya kita berjuang banyak yang mati pasti Allah terima. Kita berharap di Gaza sekarang Allah terima kabul dan amal mereka dan amal kita di sini. Kita berharap, bukan kita bilang oke, kita orang Gaza, kita bangsa yang luar biasa, bangsa yang udah banyak korban, udah banyak di agama, harus kita enggak. Mereka tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terima dan ridha untuk mereka. Iya, benar. Harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali. Sharingnya dan pengalamannya sangat benar-benar menginspirasi banget gitu, dan membuat kita jadi ingat gitu bahwa hidup kita tuh enggak 2% atau 3% dari keadaan saudara kita di sana. Saya belum melengkapi keadaan di sana. Ini hanya 2%, apalagi yang sudah ditutup atau kita nggak tahu. Banyak hal yang belum terekspos mungkin sama media di sana juga gitu, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan Mahmud untuk saudara-saudara Muslim kita di Indonesia ataupun di seluruh dunia, untuk yang mendengarkan ataupun yang melihat podcast ini. Silakan. Ya, pesan saya untuk warga Muslim, jangan tinggalin orang Gaza sendirian. Dengan doa kita, dengan harta kita, dengan tahajud kita, dengan segala macam hidup kita, ya. Jangan tinggalin mereka sendirian, karena sekarang mereka sangat butuh untuk kita. Yang kedua, buat saudara saya yang Muslim di sini atau di seluruh dunia, harus kita belajar dari orang Gaza gimana cara hidup kita dengan Al-Quran Al-Karim, dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Biar kalau kita semuanya dengan satu hati atau satu tangan, pasti Gaza akan merdeka, Palestina akan merdeka. Kita hidup damai dengan keadaan yang baik. Orang Gaza punya hak mereka sendirian. Ya, jadi pesan warga Gaza selalu di sini, harus mereka belajar Al-Quran Al-Karim, harus belajar Sunnah Nabi. Ketika kita belajar Al-Quran Al-Karim, tahu maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya apa, bukan hanya sekitar baca aja. Hidup sama Al-Quran Al-Karim. Ya, Masya Allah. Oke, teman-teman semua, terima kasih Mahmud. Ya, sama-sama. Tadi story-nya, sharing-nya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di seluruh dunia, kita bisa bersama-sama membersamai warga Gaza, warga Palestina. Jangan biarkan mereka sendiri. Kita bisa bergerak dengan apapun, kita bisa berjihad dengan apapun gitu. Baik itu dengan materi, dengan share video-video tentang sosial media, di sosial media tentang Palestina gitu, maupun menyebarkan informasinya lewat informasi secara langsung, baik itu ke teman kerja gitu, ke teman-teman yang tempat nongkrong kita gitu. Kita harus men-sharekan tentang kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Oke, terima kasih Mahmud. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Insya Allah podcast ini nanti kita bisa
lihat di channelnya One Ummah Movement. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.